Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ben Suwardi. Saya Ibu Ramana. Kita hadir dalam program Ini Pesantrenku. Dan kali ini kita ada di pesantren Darus Saadah yang terletak di Mojo Agung, Seperti Jaya, Kabupaten Lampung Tengah. Dan seperti apa keseruan perjalanan Ini Pesantrenku edisi hari ini? Ikuti perjalanan kami di program Ini Pesantrenku. Ini pesantrenku di Pondok Pesantren Darus Saadah, Mojo Agung, Seperti Jaya, Kabupaten Lampung Tengah. Iya, dan tentunya masih bersama saya Ibu Ramana. Dan saya Ben Suwardi, dan kali ini kita bersama dengan salah satu pengasuh dari Pondok Pesantren Putri Darus Saadah. Beliau adalah Ibu Dr. Hajah Malika Saadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, kalau di Pondok Pesantren, adakah panggilan khusus untuk pengasuh atau mungkin untuk Ibu Malika sendiri? Oke, kalau pengasuh macam-macam ya tingkatannya, panggilannya ada yang Kiai, Bunyai, Gusning. Kalau saya biasanya dipanggilnya Malsah. Biasanya kalau orang-orang sini dan teman-teman manggilnya Neng Malsah. Neng Jadi lebih Malsah. akrab. Itu singkatan dari Malika Saadah. Oh. Iya. Ya Ibu, Ibu kan sudah menjadi pengasuh di pondok pesantren ini ya Ibu ya. Dan pondok pesantren Darus Saadah ini kan cukup dikenal banyak masyarakat. Alhamdulillah. Iya. Boleh tahu Ibu bagaimana sejarah berdirinya dari pondok pesantren Darus Saadah ini Ibu? Dan namanya sendiri nih Dari mana itu ya? Jangan-jangan dari nama saya ya kan Malika Saadah itu ya. Atau dari keluarga atau ada filosofi sendiri? Iya. Selamat datang di Pondok Pesantren Darus Saadah. Pondok ini termasuk salah satu pondok tertua di Lampung Tengah khususnya dan di Provinsi Lampung umumnya. Jadi berdiri sejak tahun 86, sudah sekitar 39 tahun kurang lebihnya ya. Kalau pondok sendiri ini, sejarah berdirinya yang mendirikan adalah orang tua saya, Kiai Haji Muhsin Abdillah. Beliau masih ada, masih sehat, tetapi sudah jarang aktivitas di luar. Kalau dulu aktif di luar, sekarang sudah tidak lagi. Beliau aktif mengaji kalau jam-jam begini, jam-jam mengaji, jadi beliau memang agak sulit ditemui. Kalau jam-jam mengaji, ya mengaji, nggak bisa diganggu-gugat gitu. Terus sama orang tua saya juga, Ibu Nyai Hajah Subhianah, beliau sudah almarhum, mohon doanya, sama nenek dan kakek saya. Dulu bernama pesantren Darun Najah, bukan Darus Saadah ya, Darun Najah. Kemudian setelah beliau ini istikharah dan istihad, dapatlah beberapa tempat. Tetapi setiap tempat yang tempat ini yang mau ditempati ini ditirakati rupanya dapat firasat yang jelek. Nah, terakhir dapat firasat di sini bagus dan kemudian pindahlah ke sini. Waktu itu saya masih 7 tahun, masih kecil sekali. Nah, pindahan ke sini ini ada kejadian sedikit mistis ya, boleh dipercaya atau tidak. Jadi saat mobil itu datang bawa perangkat-perangkat dari pesantren Lampung Timur dulu ke sini, itu orang-orang sekitar sini melihat banyak rombongan itu pergi ke arah kiblat ya, ke arah kiblat pokoknya. Terus kalau orang Jawa bilangnya ke arah kulon, itu banyak rombongan rame. Nah, menurut orang tua-tua yang di sini ini dulu sarangnya didemit, sarangnya setan gitu kan. Terus pada pergi gitu. Jadi awal-awalnya kita pindah karena memang di sana kurang berkembang dan ada penutupan. Kalau secara geografisnya itu kurang bagus lah, kurang tepat untuk pendidikan supaya lebih berkembang. Nah, setelah pindah di sini, Abah memberikan nama baru. Jadi supaya lebih berkembang. Sebenarnya hal-hal seperti ini biasa di pesantren karena ini ikut Rasul ya, Rasul dari Mekah itu hijrah ke Madinah. Iya. Jadi pesantren-pesantren itu biasa kalau pindah-pindah itu. Kemudian pindah di sini, alhamdulillah mulailah mengembangkan pendidikan. Waktu itu santri yang ikut masih sekitar 13-an santri. Kemudian berkembang sampai puncaknya itu di sekitar tahun 90-an santri itu mencapai 1.500 pada waktu dulu. Itu belum ada pendidikan formal, semua pendidikannya salafiyah.
Jadi ngaji, kurikulumnya itu kurikulum salafiyah. Kurikulum salafiyah itu semua mempelajari agama. Cuman ada muatan lokal seperti kayak kalau zaman dulu pertanian, dulu kolam ikan, peternakan, seperti itu penjahit gitu kan. Alhamdulillah pada zaman dulu juga pemerintah sangat membantu ya. Kayak pelatihan-pelatihan di pesantren itu dikhususkan, itu banyak banget. Puncak prestasi kita, mulai awal puncaknya kita mengirim peserta dari kita untuk mewakili Indonesia di Jambore Internasional di Malaysia waktu itu. Itu dalam lomba apa? Jambore itu pramuka. Pramuka. Ya, jadi macam kategori. Jadi kita biasanya seleksi dulu dari kabupaten ke provinsi, baru nanti di Cibubur itu nasionalnya. Di Cibubur ini sekolah-sekolah mana, pesantren-pesantren mana yang layak, kemudian baru bisa dikirim ke internasional. Jadi itu bagi kami sangat luar biasa karena kami tidak ada basic formal sama sekali. Dan kami lihat senior-senior kami sekelas Gontor itu yang nama-nama besar, kemudian sekolah-sekolah umumnya itu kalau dari sini saja tingkat lawan kita itu yang pokoknya sekolah-sekolahan bonafit semua, baik negeri atau swasta itu. Jadi bagi kami itu prestasi formal yang sangat membanggakan. Itu untuk formalnya ya. Nah kalau diniyahnya atau salafiyahnya, karena pesantren kami itu pesantren Nahdien ya atau NO, ini pesantren yang gabungan dua, satunya tradisional. Yang nomor 2 adalah pengembangan tadi. Jadi kalau bisa dikatakan semi lah ya, bukan modern, bukan tradisional, jadi semi. Iya, jadi kita juga tidak menolak perkembangan zaman, tapi kita tidak meninggalkan budaya asli kita orang NO gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Mungkin mengenai soal kurikulum tadi kan sempat menyinggung kurikulum dulu ya. Kurikulum yang diterapkan untuk anak-anak, metode pembelajarannya seperti apa di Ponpes ini, Bu? Oke. Jadi kalau kurikulum secara formalnya kita ada dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Departemen Agama. Jadi dua itu kita padukan secara umumnya. Kalau secara pesantrennya kita pakai kurikulum sendiri sesuai kebutuhan ya. Jadi pesantren ini tidak mengikat kepada kurikulum manapun, tetapi tetap diawasi oleh Kementerian Agama. Jadi seperti ini, kita mempelajari kitab-kitab fikih, itu ada standarisasi biasanya pesantren-pesantren NO. Jadi kita ambil yang standar dari Nahdlatul Ulama itu, kemudian kita kembangkan di pesantren. Kemudian pelajaran lainnya seperti pelajaran tauhid, dan pelajaran nahwu, sorof, gitu. Pelajaran-pelajaran yang sejenis agama itu kita kurikulumnya sendiri semuanya, gitu. Kalau kita bicara pondok pesantren dengan pendidikan secara formal umum, kan banyak orang yang berpendapat bahwa kalau di pondok pesantren ini lulusannya nanti sulit untuk mendapatkan pekerjaan atau tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan secara formal. Kalau di Darus Saadah sendiri ini bagaimana? Sebenarnya ini klise banget ya, sudah berkembang lama, tapi memang perlu dijawab orang-orang yang mungkin baru mengenal pesantren gitu. Jadi kalau lulusan pesantren itu sekarang lebih diterima ya. Sejak saya kecil, saya sendiri lulusan pesantren, saya kuliah itu dari benar-benar ijazah pesantren, bukan ijazah formal. Karena dulu saya masih SD itu, masih SD kelas 2 udah nggak mau sekolah lagi. Bias anak kinestetik, kalau zaman dulu anak yang punya kecerdasan kinestetik dan audiovisual itu kan anak nakal nih, nggak mau berhenti gitu kan. Aktif. Iya, anak aktif ya. Nah itu dalam kata lain anak aktif. Kalau dalam dunia pendidikan kan anak kinestetik nih, nggak mau diem ya. Itu dikatakan anak nakal nih. Nah terus kita biasa belajar yang aktif di pesantren itu. Kalau di pesantren kami itu perempuan boleh jadi ustazah lah, nyawir gitu. Jadi seumpamanya nih ada pertemuan laki dan perempuan itu diberi hak yang setara untuk menjelaskan hadis, menjelaskan Quran, menjelaskan hukum fikih. Karena Sayyidah Aisyah juga menjadi guru besarnya para sahabat kan. Cuman kalau para sahabat kan disatir gitu kan. Kalau kita masih ada agak bebasnya ya. Seumpamanya sana laki-laki, sini perempuan, tapi perempuan diberi hak yang sama. Itu biasa diterapkan oleh pengasuh kami dari kami kecil, dari mulai berdirinya. Kemudian di sekolah zaman dulu yang suruh duduk diem, perempuan harus anteng, harus manis. Nah itu tidak sesuai karakter. Kemudian saya berhenti, akhirnya cuma ngaji saja. Nah setelah itu saya sekolah di pesantren saja. Setelah pesantren baru kuliah. Nah kalau untuk menjawab pertanyaan tadi ya, ini melebar kemana-mana, sorry.
Jadi lulusan-lulusan pesantren itu sekarang bisa dapat beasiswa di seluruh dunia. Anak kami ini ada yang di Maroko, kalau Maroko pesantren ya Mas Yan. Kemudian ada yang di Tunisia, ini masih S2 semuanya. Dulu dari S1 beasiswanya full. Kemudian ada yang di Turki, kalau di Turki ini umum. Jadi jangan khawatir, siapapun yang sekolah di pesantren, baik itu pesantren formal, semi formal ataupun pesantren salafiyah, sekarang dunia pendidikan lebih luas. Jadi dapat pekerjaan juga lebih Jadi mudah. Tidak perlu ragu untuk menyekolahkan anak di pondok pesantren. Benar, ya? benar. Oke. Ada lagi? Masih ada? Pasti masih. Oke. Oh ya tadi sejarah pesantrennya namanya ya, saya malah lupa menjawab. Filosofi nama tadi seperti apa nih? Iya. Kalau filosofi nama Darus Sa'adah, Daru itu rumah, Dar itu rumah ya. As-Sa'adah itu beruntung, tapi kata as-sa'adah dalam bahasa Arab itu beruntungnya di dunia dan akhirat. Jadi beda dengan sa'id. Kalau as-sa'adah, sa'adatun itu dia beruntungnya di dunia dan akhirat. Jadi kata-kata Pondok Pesantren Darus Sa'adah itu adalah rumah keberuntungan dunia dan akhirat. Dan ini menjadi filosofinya, menjadi doa kita supaya anak-anak yang menyantren di sini itu bisa sukses dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal Emang nama adalah doa ya. Iya, benar. Oke, kalau mengenai luas sendiri nih, Ibu ya kan ini cukup luas nih kita lihat ya. Ini mencapai berapa meter sih? Sekitar 20 hektar kurang lebihnya. Iya, Pantas itu kita belum jalan belum penambahan, denger ya. belum penambahan ya. Jalan sehat banget di sini. 20 hektar. 20 hektar itu Masya belum Allah. dengan penambahan. Dan kalau lihat sebenarnya kalau pesantren ini beda dengan pesantren lain, lebih hijau ya. Iya. Tanaman banyak ya. Karena pengasuh kami, orang tua saya itu suka sekali dengan penghijauan. Nah, ini target yang belum terlaksana, beliau itu hijau, bersih gitu ya, tapi kebersihan ini yang agak susah Mas ya. Sedang terus diupayakan. Iya, ya, sedang pasti. terus diupayakan. Dan dengan luas yang cukup banyak, kalau boleh tahu terakhir nih Ibu fasilitas yang diberikan oleh ponpes ini seperti apa aja? Ya, fasilitasnya selain asrama, tempat olahraga, kemudian kalau untuk sekolah ada lab-labnya, sekolah formal sendiri, sekolah diniyah sendiri, terus kemudian aula kita sudah ada 4. Pertama aula utama, aula dalam, aula kedua nih, terus di MA dan MTS itu aula. Karena sekolah kita ini, pondok kita ini banyak banget kegiatan. Kegiatan itu nggak berhenti. Jadi banyak aulanya. Gitu. Oke. Terakhir barangkali harapan ke depan nih. untuk pondok pesantren sendiri dan juga untuk masyarakat yang ada di Lampung Tengah khususnya untuk bagaimana agar mereka mau memondokkan anak-anaknya di pondok pesantren. Iya. Oke, sekarang untuk masyarakat dulu ya. Jadi jangan takut pesantren. Sekarang kan banyak di sosmed kita dengar bahwa ada pelecehan seksual, ada kekerasan, bullying dan lain-lainnya itu terjadi di pesantren. Sebenarnya itu terjadinya bukan di pesantren saja, tapi di seluruh lembaga ataupun non-lembaga ini terjadi. Nah, kami harap masyarakat itu lebih interaktif lagi dengan pesantren-pesantren, seumpamanya memondokkan anaknya nih di Darus Sa'adah, atau akan memondokkan anaknya di Darus Sa'adah, boleh cek langsung, boleh bertanya langsung, boleh langsung komunikasi, sehingga kadang-kadang berita yang tersebar di sosmed itu harus diverifikasi. Ya, ini khusus untuk seluruh calon wali santri ataupun non wali santri yang ada di seluruh dunia, gitu, bukan aja di Darus Sa'adah. Kalau harapan kami di Darus Sa'adah ini karena kami terus berkembang dan tahun ini kami mengembangkan perguruan tinggi sama untuk kelas khusus namanya kelas progresif, itu akselerasi ya kalau di luar, itu untuk formalnya. Kemudian masih buka perguruan tinggi ini dalam tahap pembangunan. Kemudian kalau diniyahnya kami berharap diniyah kami ini bisa muaddalah, kan ada standarisasi khusus juga di diniyah. Walaupun pesantrennya itu diniyah yang model lama, ini tapi tetap ada kurikulumnya dan ada standar-standarnya dan ada ujiannya, hampir sama dengan yang formal. Cuman beda ini aja, beda apa ya, beda garis aja lah. Gitu. Oke deh. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita tanyakan, tapi karena keterbatasan waktu, Ning kita harus undur diri pamit dulu dari bincang-bincang kita di hari ini ya. Tetap di Dan Ini Pesantrenku, Davika TV.
Pemirsa Davika TV, ini pesantrenku. Kali ini ada di pesantren Darus Saadah, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah. Dan kali ini saya bersama dengan Bapak Alif Zamrotin. Iya, Zamroni. Alif Zamroni. Iya. Oke, Pak Alif Zamroni, kita sambil jalan pelan-pelan, Pak. Di sini menjabat sebagai apa, Pak Alif? Kalau saya di sini sebagai tenaga pendidik, juga sebagai sekretaris yayasan. Sudah berapa lama menjadi tenaga pendidik di pondok pesantren ini? Kalau jadi tenaga pendidiknya, saya sudah mulai dari 2019. Kalian jadi sekretarisnya udah dari 2019 itu. Nah, dulu memang mondok di Darus Saadah? Iya, saya mondok tahun 2012. Tahun 2012 sampai lulus SMA 2019, kemudian lanjut khidmah pengabdian pengabdian. sampai sekarang Jadi mengabdi sudah berapa tahun? Mengabdinya saya terhitung dari 2019. Dari 2019 sampai sekarang. Oke. Nah, kalau boleh tahu Mas Ustadz Alif, di sini ada berapa tingkatan pendidikan? Kalau tingkatan pendidikannya di sini memang secara kurikulum dibagi menjadi dua. Yang pertama salafiyah, yang kedua untuk formal. Formal seperti pada umumnya. Alhamdulillah di sini di Darus Saadah itu ada dari tingkatan setara TK yaitu Rodatul Atfal Asaadah, kemudian SDI Asaadah, MTS Asaadah, sama MA. Sama MA. Nah, kalau bicara keseluruhan santri yang ada di Pondok Pesantren Darus Saadah, ini ada berapa jumlahnya, Mas? Kalau jumlah keseluruhan yang mukim itu kurang lebih ada 1120-an. 1120. Memang ada putra dan putri. Ada yang tidak bermukim? Ada yang tidak mukim itu seperti kalau santri-santri yang sekolah seperti SD ini mereka memang belum umurnya ya. Belum umurnya untuk bermukim. Sama orang tua belum. Makanya mereka masih diantar sama orang tuanya seperti biasanya antar jemput. Rata-rata mulai banyak yang mukim itu dari tingkatan MTS, MA sama salafiyah itu banyak yang mukim. Oh gitu. Jadi memang ada yang bermukim, ada yang memang tinggal di sini ya Mas ya. Sekali. Nah, Mas Ustadz Alif, kalau boleh tahu pola pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Darus Saadah. Kalau pola pendidikannya sendiri seperti yang saya jelaskan tadi memang terbagi menjadi dua, dari salafiyah dan formal. Kalau formal seperti pada umumnya lah yang di luar. Kalau di sini pembagian jamnya itu dari pagi, dia mulai jam 7 itu sekolah formal ya. Kalau yang formal nanti istirahat, sholat makan isoma itu jam 11 siang. Kemudian mulai sekolah madrasah diniyahnya. Sekolah madrasah diniyah itu sekolah kitab. Dia mulainya jam 2 sampai asar. Nah, di sini ada penghafalan Al-Qur'an tidak, Mas? Ada khusus yang untuk para penghafal Al-Qur'an itu kurikulumnya yang beda. Jadi dia tidak dibebankan untuk mengaji kitab-kitab kuning seperti pada umumnya. Salafiyah umumnya. Jadi dia lebih fokus ke Quran. Jadi kitab-kitabnya cuma yang fokus-fokus saja, dasar-dasar saja. Nah, jumlah pendidik yang ada di Pondok Pesantren Darus Saadah ya untuk yang santri, untuk khusus santri. Kalau untuk jumlah tenaga pendidik kurang lebih ada 65. 65. Itu terbagi dalam kategori RA, MI dan itu kalau yang 65 ini khusus untuk pengurus yang ada di pesantren. Oh, khusus pengurus. Kalau tenaga pendidik untuk dari tingkatan RA, SD, MTS ataupun MA itu kurang lebih ada 50-an. 50-an. Dan bermukim di sini semua? Enggak semuanya. Oh, enggak semua. Mas Ustadz Alif, Iya. dari sejumlah tenaga pendidik yang ada di sini, itu mereka sudah berkeluarga, sudah bermukim di sini? Kalau untuk tenaga pendidik rata-rata sudah berkeluarga. Cuman kan di sini emang ada tenaga itu pendidiknya sejenis pengurus. Jadi dia memang belum fokus benar-benar ngajar seperti guru-guru yang lain. Cuman dia lebih memandu ke kegiatan-kegiatan aktivitas seperti sorokan ngaji Al-Qur'an setelah subuh, setelah maghrib dan lain sebagainya. Nah, rata-rata pendidik yang ada di sini, mereka alumni atau dari pondok-pondok lain? Rata-rata alumni, mungkin bisa saya katakan 80%. 80% alumni. Alumni. Yang mengabdi. Ya, mengabdi, kemudian sudah berkeluarga, kemudian juga kerja atau mengajar di sini. Tapi memang kalau tinggal di sini disediakan tempat khusus? Enggak, kalau di sini enggak. Tidak. Makanya yang sudah berkeluarga tapi ngajar di sini itu rata-rata yang mengukuhnya dekat-dekat sini. Oh gitu. Di Dusun Mojo Agung, di Benar Jaya dan sebagainya.
Nah, kalau kita ngeliat bangunan ini bangunan apa Mas? Kalau boleh tahu. Nah, Mas Ustadz Alif, kalau kita bicara gedung ini gedung apa Mas? Ini gedung SD Sekolah Dasar Islam Sa'adah. Ini belum lama dibangun. Ini mulai berdiri tahun 2021. 2021. Iya. Sebelumnya? Sebelumnya belum ada. Oh, belum ada. Memang untuk pembangunan khususnya sekolah formal di Darus Sa'adah ini bertahap. Dulu sudah berdiri paling awal itu tingkatan TK RA Sa'adah itu. Kemudian MTS, kemudian MA, dan yang terakhir SD. Nah, kalau tadi kan Mas sebagai tenaga pendidik. Iya. Selain tenaga pendidik di Darus Sa'adah, Mas di sini menjabat sebagai apa lagi? Mungkin selain tenaga pendidik, saya jelaskan tadi sebagai sekretaris yayasan. Kemudian alhamdulillah juga sebagai ketua media. Ketua media. Media Pondok Pesantren seprovinsi Lampung. Oh, media Pondok Pesantren seprovinsi Lampung. Ya, Jadi hampir seluruh pondok pesantren yang ada di provinsi Lampung untuk komunikasi secara media ke Mas Ustadz Alif. Nah, karena memang kami ada wadah khusus. Wadah khususnya itu bernama Media Pondok Lampung. Itu berisikan tim media dari berbagai pesantren, tapi dalam tanda kutip yang Ahlus Sunnah wal Jamaah pondok pesantrennya. Wadah untuk saling kita sharing, belajar, bahkan kita rutin mengadakan semacam kopdar, kemudian event-event pelatihan dan sebagainya. Alhamdulillah sedikit banyak memberikan dampak positif karena di era digital ini kan butuh sekali dakwah lewat teknologi. Nah, kalau boleh tahu, mungkin masyarakat pemirsa Davika TV ingin tahu atau mungkin ada media sosial ya seperti IG mungkin atau X atau mungkin ada juga Facebooknya yang bisa di follow. Alhamdulillah pesantren Darus Sa'adah mulai tahun 2020 ini sudah fokus mengelola media. Kalau untuk dari Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube itu namanya sama. Teras Darus Sa'adah. Teras Darus Sa'adah itu bisa dicek, bisa diklik, bisa di follow ya Mas ya untuk pemirsa Davika TV yang ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang Pondok Pesantren Darus Sa'adah ya Mas ya. Berapa lama media itu berdiri? Itu tahun 2020. 2020 sampai hampir 5 tahun berjalan ini ya Mas ya. Manfaatnya bisa dirasakan ya Mas ya. Sangat banyak. Banyak ya Mas ya. Apalagi sejak ada muktamar itu kan. Ya, muktamar pada saat itu pada tahun 2021. Iya, Desember akhir tahun dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Ya, sama Wakil Presiden juga. Iya. Nah, itu seberapa effort terhadap pondok ini, Mas Alif? Ya jelas kalau muktamar itu kan hajat NU besar ya, 5 tahun sekali untuk dalam rangka pemilihan ketua umumnya. Untuk usaha kami tentu saat itu sangat luar biasa untuk mengumpulkan euforia dari berbagai masyarakat, muhibbin, dan unsur-unsur lainnya. Itu memang cukup meninggalkan kesan yang luar biasa bagi kami semua. Ada semacam memorable atau mungkin kenang-kenangan khusus dari Presiden Jokowi atau timnya pada saat muktamar pada saat itu? Kalau untuk kenang-kenangan khusus mungkin tidak spesifik, tapi alhamdulillah berkahnya yang bisa kami rasakan salah satunya ada di gedung Aula Muktamar. Oh itu, didirikan gedung Aula Muktamar NU. Ya, seluas 40 meter persegi. Seluas 40 meter persegi. Itu digunakan khusus untuk pondok ini atau boleh seluruh NU menggunakan gedung itu? Kalau itu memang diserahkan ke pondok pesantren untuk ya apapun acara-acara pesantren yang sifatnya untuk khalayak umum dia menggunakan aula. Tapi tidak jarang juga bahkan dari Pemda, Kementerian Agama, dari organisasi manapun mengadakan acara di sini. Oke, terima kasih Mas Ustadz Alif Zamroni untuk waktunya, untuk bincang-bincangnya, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk masyarakat pemirsa Davika TV di Ini Pondok Pesantrenku. Terima kasih, dan pemirsa Davika TV, kita akan masih terus melanjutkan perjalanan ke Ini Pesantrenku di Pondok Pesantren Darus Sa'adah, Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah.
memberikan banyak sekali pembelajaran bagi siswa. Salah satunya belajar hidup mandiri, bertanggung jawab dan juga memiliki nilai-nilai Islam yang kuat. Masih di Ini Pesantrenku Dafika TV, pemirsa. Kali ini saya bersama dengan pengurus Pondok Pesantren Darus Saadah. Halo kakak, dengan siapa? Imro'atul Azizah. Oke, panggilannya biasa disapa dengan siapa kak? Azizah. Oke, Azizah sudah berapa lama nih menjadi pengurus Pondok Pesantren Darus Saadah ini? Jadi pengurus kurang lebih 1 tahun di sini. Oke, apakah dulunya seorang alumni di sini atau pendatang kak? Pendatang baru. Pendatang baru Iya. ya. Oke, bagaimana nih kesan-kesan menjadi pengurus di Darus Saadah ini? Apakah menyenangkan atau ada pengalaman terbaru? Menyenangkan, banyak pengalaman baru tentang kepengurusan, terutama di bidang administrasi ya. Kurang lebih ya ada suka dukanya juga. Oke. Dan kalau boleh tahu nih Kak Azizah, di Pondok Pesantren Darus Saadah ini khususnya di Santri Putri itu ada berapa banyak ya santrinya? Kurang lebih santri putri Darus Saadah ini ada 400. 400 santri ya? Iya. Oke, cukup banyak ya Kak ya? Iya, untuk santri putri. Santri Putri. Oke Kak, untuk kegiatannya sendiri Kak di Pondok Pesantren Darus Saadah ini kalau boleh tahu dimulai dari jam berapa ya Kak ya? Dimulai dari subuh sekitaran jam 4 itu kita bangun untuk melaksanakan sholat jamaah. Sholat jamaah subuh, nanti setelah itu kita melaksanakan kegiatan ngaji Quran, sorokan Quran. Terus setelah itu nanti ada kegiatan kajian kitab di dalam Romayai. Terus setelah itu nanti santri putri biasanya langsung sekolah di madrasah. Iya. Sampai kurang lebih jam 11. Terus setelah itu nanti ada kegiatan sholat jamaah duhur. Sholat jamaah duhur, setelah itu nanti ada ngaji kitab lagi, jamaah, terus nanti malam kembali ke sorokan kitab lagi. Sorokan Al-Quran, terus nanti ngaji di dalam Romayai lagi. Oke, dan itu dilakukan setiap hari ya Kak ya? Iya. Untuk Oke. hari Jumatnya kita ada free. Oh, jadi ada hari libur ya? Iya, Kak, ya, hari untuk libur di Pondok hari Pesantren? Jumat. Di hari Jumat. Nah, biasanya di kegiatan hari libur itu santrinya dibebaskan untuk melakukan kegiatan di dalam pondok atau boleh keluar Kak? Hanya dibebaskan melakukan kegiatan di dalam pondok, tetapi tidak diperbolehkan untuk keluar. Oke, tadi kan Kak Azizah sempat katakan bahwa kegiatan di sini cukup padat ya Kak ya. Kalau boleh tahu apa nih Kak yang menjadi fokus utama dari pendidikan di Pondok Pesantren Darus Saadah? Yang menjadi fokus kita itu ke pendidikan agama sama akhlaknya itu sih Kak. Oke, Iya. jadi memang agama dan akhlak adalah menjadi hal-hal yang diprioritaskan di Iya, sini yang ya paling Kak ya. utama. Oke, lalu untuk prestasi yang sudah didapatkan oleh santri-santri di sini, prestasi yang seperti apa Kak? Salah satunya santri dari sini itu ada yang mendapatkan beasiswa ke Maroko sama Tunisia. Terus kita juga ada di bidang ekstrakurikuler, salah satunya pramuka yang paling ditekankan karena itu sudah pernah menjadi sudah mendapatkan beasiswa sampai ke Jakarta juga. Oke. Itu salah satunya. Jadi memang di sini ada ekstrakurikuler pramuka juga Kak ya? Pramuka, olahraga, begitu. Oke, lalu Kak, apa yang menjadi kelebihannya Pondok Pesantren Darus Saadah ini Kak? Di sini pernah menjadi tempat muktamar NU. Itu salah satunya. Oke, dan kalau boleh tahu kakak di sini menjadi pengurus sudah cukup lama Kak ya, kurang lebih setahun. Ya. Apa nih kendala yang paling sering kakak temui selama menjadi pengurus? Kendala menjadi pengurus itu biasanya ya di bidang administrasi itu. Terus kegiatan, keamanan itu yang paling sering kendalanya. Lalu Kak Azizah sebagai pengurus di sini pasti dong ada hal-hal yang harus kakak hadapi dalam menghadapi santri-santri perempuan di sini Kak. Seperti apa Kak? Ya dengan cara sabar, tetap memberi contoh yang baik untuk santri-santri, terus ikhlas juga kadang kalau ada sesuatu yang kurang enak di hati, seperti itu sih Kak. Oke, dan terakhir nih Kak, pertanyaan yang ingin saya ajukan adalah harapan ke depan untuk pesantren ini, terutama untuk santri-santri wati dan juga santri-santri lelaki seperti apa? Ya semoga saja santri-santri di Darus Saadah ini bisa lebih mengamalkan pendidikan yang sudah mereka dapatkan, terus pendidikannya juga semakin maju, pondoknya juga semakin bagus, semakin dikenal orang-orang banyak. Oke, terima kasih untuk bincang-bincang singkat seperti ini Kak Azizah. Jangan kemana-mana, tetap di Dafika TV. Masih di Ini Pesantrenku Dafika TV, saat ini saya sedang bersama dengan santriwati yang ketiganya akan berbagi cerita pengalaman tentang
belajar di Pondok Pesantren Darus Saadah. Halo, dengan siapa nih? Alfi. Alfi dengan? Anggita. Bisma. Oke, Alfi kalau boleh tahu Alfi dari mana nih? Dari Fajar Asri. Oke, kalau Anggita dari? Palembang. Desma dari? Indo Lampung. Indo Lampung. Cukup jauh juga ya. Apalagi Anggita nih dari Palembang, kok jauh banget sih? Mondok di Lampung Tengah, apa nih alasannya? Yang pertama, kan Pondok Darus Saadah ini terkenal dengan pondok yang bersih. Terus juga pondoknya lumayan besar, yang pelajaran kitabnya juga unggul, dan abahnya juga termasuk muassis Lampung yang terkenal di Indonesia. Wah, luar biasa. Jadi itu ya alasan kenapa Anggita jauh-jauh dari Palembang ke Lampung Tengah ya. Tapi kalau Alfi sendiri nih, Alfi, kenapa Alfi kok memilih sekolah di pondok pesantren daripada sekolah pada umumnya? Karena ingin lebih memperdalam ilmu agama. Oke, memperdalam ilmu agama ya. Kalau ini sendiri seperti apa nih? Kenapa memilih? Karena saya juga ingin lebih memperdalam ilmu agama. Ilmu agama, oke. Nah, kalau cita-cita nih, ngomongin cita-cita, kalian kan memperdalam agama nih, fokus belajarnya nih. Emang cita-citanya pengen jadi ustazah atau apa nih? Pengen jadi penyanyi. Priai? Ibu nyanyi. Oh, ibu nyanyi. Oke. Kalau Anggita sendiri pengen jadi apa nih Kalau cita-citanya? saya sendiri pengen jadi pengacara. Pengacara. Kalau ini kakaknya? Pengen konten kreator. Content creator. Oke. Terakhir mungkin ya, apa nih keseruan sekolah di pondok pesantren? Seru, soalnya kan kalau di pondok itu kan semuanya serba bareng-bareng, jadi nggak ngerasa sendiri gitu, lebih seru aja. Oke. Kalau menurut Anggita gimana serunya sekolah di pondok pesantren? Pondok ini kan melatih kita untuk apa ya, ada suka maupun duka kan tetap bareng-bareng, jadi kayak kita nggak pernah sendirian di pondok, jadi ya karena bareng-bareng. Tapi sesekali merasa kangen nggak sama keluarga? Ya mesti merasa kangen, apalagi kalau pas awal mondok kayak gitu, mesti merasa kangen banget sama orang tua kita. Butuh waktu berapa lama untuk menyesuaikan adaptasi sama teman-teman di sini? Karena kan tinggalnya bareng-bareng ya. Untuk butuh waktu berapa lama? Kalau saya cukup 1 hari biasanya. Ganjil ya? Iya. Oke, terima kasih ya untuk wawancaranya dan masih dari Pondok Pesantren Darus Saadah Lampung Tengah.